Silakan masuk. Selamat pagi, Dok. Maaf, Dok, saya mau menyampaikan surat dari PT Kars UI 2019 terkait penyusunan Rensra 2020-2025. Boleh dicek dulu, Dok? Saya lihat dulu ya, Dela. Oh, nanti tolong buatkan surat undangan pembuatan Rensra ini kepada Dokter Tita, Dokter Vera, dan Dokter Heka. Oke, baik, Dok. Ya. Oke. Ya, Terima kasih, Dela. sama-sama, Dok. Halo, Assalamualaikum Dokter Tita. Dokter Heka, Dokter Vera. Ini ada surat dari PT Kars UI 2019. Kita harus buat Renstra 2020-2025. Nanti saya akan buat surat undangan. Mohon dokter kehadirannya ya minggu depan, Dok. Iya, terima kasih ya, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para direksi Rumah Sakit Kars 19, hari ini kita akan membicarakan mengenai rencana strategi pemasaran rumah sakit kita untuk 5 tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini saya minta agar teman-teman bisa menyampaikan analisis SWOT yang dimiliki oleh tiap-tiap bagian. Jadi saya minta agar bisa melakukan brainstorming, strength kita apa, kekuatannya apa, weakness-nya apa, kemudian opportunities yang mungkin kita bisa peroleh, kemudian juga threats, ancaman dari luar yang bisa datang. Dari setiap bagian memaparkan kekuatan yang dimiliki. Silakan kepada Wahyu Umum untuk memulai. Baik, kalau dari saya ketersediaan modal dari owner yang cukup besar itu ini berada di lokasi yang sangat strategi akreditasi. Karena dengan poli spesialis yang lengkap itu kita punya poli vaksinasi internasional. Jadi ketersediaan modal pribadi yang kuat dari owner. Rencana strategis pemasaran. Perencanaan strategis merupakan alat manajemen yang dipakai untuk mengelola kondisi sekarang, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Kemudian, marketing plan atau biasa disebut dengan perencanaan pemasaran merupakan suatu bagian dari desain untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menciptakan customer value dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan. Terdapat 3 pertanyaan kunci rencana strategis. Yang pertama adalah, berada di posisi manakah perusahaan hari ini? Kemudian, di manakah keinginan perusahaan untuk mencapainya dan kapan akan dicapainya? Dan kemudian bagaimana untuk mencapainya? Proses perencanaan pemasaran memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah menganalisis situasi, kemudian menentukan tujuan, yaitu visi dan misi, kemudian memilih strategi dan taktik, merencanakan sistem organisasi pemasaran, merencanakan sistem pengendalian pemasaran. Salah satu yang dapat digunakan untuk mencari strategi pemasaran yaitu menggunakan analisis SWOT. Yaitu yang berasal dari kata SWOT. S merupakan strength atau kekuatan, W merupakan weakness atau kelemahan, O opportunity atau peluang, T threat atau ancaman. Analisis SWOT sendiri merupakan analisis sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal suatu perusahaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang dan merumuskan strategi program kerja.
Setelah itu akan dilakukan analisis matrik SWOT, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi masa depan yang menjanjikan dengan cara mengkawinkan faktor S, faktor W, faktor O, dan faktor T yang nantinya akan didapatkan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Selanjutnya akan dilakukan matriks analisis EVE dan IVE. EVE merupakan external factor evaluation dan IVE merupakan internal factor evaluation. EVE merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan, yaitu faktor S atau strength dan W atau weakness. Kemudian, matriks evaluasi faktor eksternal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada, yaitu faktor opportunity dan faktor threat. Selanjutnya akan dilakukan pembobotan IVE dan EVE. Pembobotan ini dinilai dari 0 hingga 1, kemudian ratingnya adalah 1 hingga 4, yang dilakukan yang ditentukan secara bersama-sama, kemudian akan didapatkan nilai total IVE dan EVE. Total IVE dan EVE ini nanti akan mengantarkan kepada strategi pemasaran yang akan dilakukan. Dan ini ditentukan berdasarkan kuadran mana yang didapatkan dari hasil total IVE-IVE. Dari kuadran tersebut, maka didapatkanlah strategi pemasaran. Untuk kuadran 1, strategi pemasarannya adalah growth oriented strategi atau ekspansif, kuadran 2 diversifikasi pasar, kuadran 3 meminimalkan masalah internal, kuadran 4 mekanisme bertahan atau survival. Kemudian setelah itu melakukan tahapan perencanaan, menentukan tujuan jangka panjang, penentuan sasaran, identifikasi ukuran kinerja dan target untuk setiap tujuan. Selanjutnya, tahap implementasi, yaitu mengembangkan rencana operasional, yaitu menafsirkan kegiatan operasional perusahaan dalam jangka pendek, kemudian membuat kinerja rencana aksi, yaitu rumusan kinerja rencana aksi seperti pelaksanaan kinerja yang sedang berlangsung, dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan perencanaan strategi yang ditentukan. Dan yang tak kalah penting adalah tahap evaluasi dan kontrol, yaitu penilaian rencana strategis dapat menentukan aspek mana yang dinilai lebih bermanfaat. Penilaiannya dapat meliputi beberapa aspek, seperti proses yang terkait dengan kinerja perusahaan, kepuasan konsumen, kinerja karyawan, kepuasan karyawan,